Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Mulki Maulana. NRP saya 2221. Di sini saya akan membahas kronologi tentang kasus yang sedang viral, yaitu kasus timah korupsi 217 triliun. Yang pertama di sini ada pelaku yang bernama HLM atau disebut juga dengan Helena Lim, yang disebut sebagai Crazy Rich dari PIK, dan Harvey Mois, suami dari pesohor Republik Indonesia, yaitu Sandra Dewi, resmi menjadi tersangka atas tindakan pidana korupsi. Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau disingkat juga dengan IUP, PT Timah Tbk atau disebut juga dengan TINS, tahun 2015 sampai dengan 2022. Ia kini ditahan oleh Kejaksaan Agung atau disebut juga Kejagung. Tim penyidik Direktorat Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindakan Pidana Khusus Jampitsus menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni HLN atau disebut juga dengan Helena Lim, selaku manajer PT QSI pada Selasa tanggal 26 bulan 3 2024. Hingga saat ini, dalam tanda kutip, tim penyidik telah memeriksa total 142 orang saksi dalam perkara ini. Terang Kepala Pusat Penegak Hukum Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana. Ketut pun mengumumkan modus dan peran Crazy Rich tersebut dalam perkara dugaan korupsi timah ini. Berikut rinciannya. 1. Sekira pada tahun 2018 sampai dengan 2019, tersangka HLN atau disebut juga dengan Helena Lim, selaku manajer PT KSI, diduga kuat telah membantu mengelola hasil tindakan pidana kerjasama sewa menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Perebutan itu dilakukan dengan memberikan sarana dan fasilitas kepada para pemilik smelter dengan dalih menerima atau menyalurkan dana corporate social responsibility atau disingkat juga CSR, yang sejatinya menguntungkan diri tersangka sendiri dan para tersangka yang telah dilakukan penahanan sebelumnya. Pasal yang disangkakan kepada tersangka HLN atau Helena Lim adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 56 KUHP. Nah, selanjutnya tersangka HLN atau Helena Lim dilakukan penahanan di rumah tahanan negara Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, terhitung mulai dari tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan 14 April 2024. Tandasnya. Awal mula kasusnya yaitu timah awalnya terseret kasus korupsi setelah Kejagung menetapkan 5 orang tersangka yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau disingkat juga IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Salah satunya adalah ex-dirut PT Timah Tbk, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang ditemukan, tim penyidik pada Direktorat Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindakan Pidana Kasus telah meningkatkan status 5 orang saksi menjadi tersangka, yakni sebagai berikut. A. Yang pertama, SG alias AW, selaku pengusaha tambang di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. B. MBG, selaku pengusaha tambang di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. C. HT alias ASN, selaku Direktur Utama CVVIP atau perusahaan milik tersangka TN alias AN. D.
MRPT alias RZ melakukan Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2016 sampai dengan 2021. EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk tahun 2017 sampai dengan 2018. Nah, sini kronologi kasus korupsi timah. Tersangka HT alias ASN merupakan pengembangan penyidik dan dari tersangka sebelumnya yang sudah dilakukan penahanan, yakni tersangka TN alias AN dan tersangka AA. Kemudian mengenai tersangka SG alias AW dan tersangka MBG, kedua tersangka ini memiliki perusahaan yang melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Timah Tbk pada tahun 2018 tentang sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. Adapun perjanjian tersebut ditandatangani oleh tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan tersangka EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk. Pada saat itu tersangka SG alias AW memerintahkan tersangka MBG untuk menandatangani kontrak kerjasama serta menyuruh untuk menyediakan biji timah dengan cara membentuk perusahaan-perusahaan boneka guna mengakomodir pengumpulan biji timah ilegal dari EYP PT Timah Tbk yang seluruhnya dikendalikan oleh tersangka MBG. Biji timah yang diproduksi oleh tersangka MBG tersebut perolehannya berasal dari IUP PT Timah Tbk atas persetujuan dari PT Timah Tbk. Kemudian baik biji maupun logam timahnya dijual ke PT Timah Tbk. Untuk mengumpulkan biji timah yang ditambang secara ilegal, tersangka MBG atas persetujuan tersangka SG alias AW membentuk perusahaan boneka yaitu CV Bangka Jaya Abadi atau disingkat juga dengan BJA dan CV Raja Wali Total Persada RTP. Total biaya yang dikeluarkan oleh PT Timah Tbk terkait biaya pengelogaman di PT SIP selama tahun 2019 sampai dengan 2022 yaitu senilai Rp975.981.982.776. Sedangkan total pembayaran biji timah yakni senilai Rp1.790.391.448. Untuk melegalkan kegiatan perusahaan-perusahaan boneka tersebut, PT Timah Tbk menerbitkan Surat Pemerintah Kerja Borongan Pengangkutan Sisa Hasil Pengolahan SHP Mineral Timah di mana keuntungan atas transaksi pembelian biji timah tersebut dinikmati oleh tersangka BMG dan tersangka SG alias AW. Selain membentuk perusahaan boneka, tersangka MBG atas persetujuan tersangka SG alias AW juga mengkomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Nantinya mineral biji timah yang diperoleh dikirimkan ke semester milik tersangka SG alias AW. Selanjutnya Jaksa Agung pun menyeret Harvey Muiz, suami dari Sandra Dewi, yaitu kabar terbaru dalam kasus timah semakin mengembarkan ketika Kejaksaan Agung menetapkan pengusaha Harvey Muiz menjadi tersangka dalam kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau disingkat juga dengan IUP. PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, suami aktris Sandra Dewi itu juga langsung ditahan oleh penyidik Gedung Benar tersebut. Harvey Muiz merupakan seorang pengusaha yang lahir pada tanggal 30 November tahun 1985, berdarah keturunan Papua, Ambon, dan Makassar. Selain merupakan anak dari pasangan Hayong Muiz dan Irma Silviani, ia juga dikenal sebagai suami dari artis Sandra Dewi. Harvey menikah dengan Sandra Dewi pada 8 November 2016. Pernikahan keduanya sempat menyita perhatian publik karena digelar secara mewah di Cinderella Castle Disneyland, Tokyo, Jepang. Sebagai seorang pengusaha, Harvey Muiz merupakan mantan Presiden Komisaris Pengusaha Batubara PT Multi Harapan Utama. Selain itu, dikabarkan memiliki saham di sejumlah perusahaan lain seperti PT Revin Bangka Tin, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, CV Venus Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa.
sini kita akan menjelaskan peran Harvey Muiz. Sebelumnya Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindakan Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Kuntandi mengungkapkan peran Harvey dalam perkara ini. Dia mengatakan sekitar 2018 sampai dengan tahun 2019, Harvey selaku perwakilan PT Revin Bangka Tin atau disingkat juga dengan RBT, diduga menghubungi Direktur Utama PT Timah saat itu Mohtar Riza Pahlevi Tabrani. Riza sebelumnya telah ditetapkan menjadi tersangka lebih dulu oleh Kejaksaan Agung. Menurut Kuntandi, Harvey meminta Riza mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Setelah beberapa kali pertemuan, kata dia, disepakati kerja sewa menyewa peralatan processing pelaburan timah di wilayah IUP PT Timah TPK. Dalam tanda kutip, di mana tersangka HM mengkondisikan agar smelter PT SIP, CVVVIP, PT SBS, dan PT TIN mengikuti kegiatan tersebut, kata Kuntandi. Kuntandi mengatakan setelah itu Harvey diduga memerintahkan para pemilik smelter menyisihkan sebagai keuntungan dari usahanya. Keuntungan itu kemudian dibagi untuk Harvey dan sejumlah tersangka lainnya. Kejaksaan Agung menduga pemberian uang tersebut disamarkan sebagai dana corporate social responsibility. Dana tersebut disalurkan kepada Harvey melalui perusahaan PT QSI yang difasilitasi oleh tersangka lainnya, yakni Helena Lim. Dalam tanda kutip, pemberian diduga dilakukan kepada tersangka HM melalui PT QSI yang difasilitasi tersangka HLN atau Helena Lim. Atas perbuatannya, Kejaksaan Agung menjerat Harvey dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejaksaan Agung juga menahan Harvey di Rumah Tahanan Negara Salemba, cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari pertama sejak 27 Maret hingga 15 April 2024. Jadi itulah pembahasan saya tentang korupsi yang sedang melonjak naik viral di Indonesia, tentang kasus korupsi timah 217 triliun. Terima kasih, saya Fadila Mulki Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.